Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat my channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita salih berwajah buruk yang meluluhkan hati ulil amri dan membuatnya jatuh hati. Mari kita simak kisahnya. Dikisahkan seorang gubernur pada zaman Khalifah Al-Mahdi pada suatu hari mengumpulkan sejumlah tetangganya dan menaburkan uang dinar di hadapan mereka. Semuanya saling berebutan memunguti uang itu dengan sukacita, kecuali seorang wanita kumal berkulit hitam dan berwajah jelek. Ia terlihat diam saja tidak bergerak, sambil memandangi para tetangganya yang sebenarnya lebih kaya dari dirinya, tetapi berbuat seolah-olah mereka orang-orang yang kekurangan harta. Dengan keheranan sang gubernur bertanya, "Mengapa engkau tidak ikut memunguti uang dinar itu seperti tetangga-tetanggamu?" Janda bermuka buruk itu menjawab, "Sebab yang mereka cari uang dinar sebagai bekal dunia. Sedangkan yang saya butuhkan bukanlah dinar, melainkan bekal akhirat." "Apa maksud engkau?" tanya sang gubernur, mulai tertarik akan kepribadian perempuan itu. "Maksud saya, uang dunia sudah cukup. Yang masih saya perlukan adalah bekal akhirat, yaitu sholat, puasa, dan zikir. Sebab perjalanan di dunia amat sangat pendek dibandingkan dengan pengembaraan di akhirat yang panjang dan kekal." Dengan jawaban seperti itu, sang gubernur merasa telah disindir tajam. Ia insaf dirinya selama ini hanya sibuk mengumpulkan harta benda dan melalaikan kewajiban agamanya. Padahal kekayaannya melimpah ruah, takkan habis dimakan keluarganya sampai 7 keturunan. Sedangkan umurnya sudah di atas setengah abad dan malaikat Israel sudah mengintainya. Akhirnya sang gubernur jatuh cinta kepada perempuan lusuh yang berparas hanya lebih bagus sedikit dari yang paling buruk itu. Kabar itu tersebar ke segenap pelosok negeri. Orang-orang besar tak habis pikir bagaimana seorang gubernur bisa menaruh hati kepada perempuan jelata bertampang jelek itu. Maka pada suatu kesempatan diundanglah mereka oleh gubernur dalam sebuah pesta mewah. Juga para tetangga, termasuk wanita yang membuat heboh tadi. Kepada mereka diberikan gelas kristal yang bertahtakan permata berisikan cairan anggur segar. Sang gubernur lantas memerintahkan agar mereka membanting gelas masing-masing. Semuanya bingung dan tidak ada yang mau menuruti perintah itu. Namun tiba-tiba terdengar bunyi berdenting. Ternyata ada orang yang dianggap gila yang melaksanakan perintah itu. Itulah si perempuan berwajah buruk itu. Di kakinya pecahan gelas berhamburan sampai semua orang tampak terkejut dan keheranan. Sang gubernur lalu bertanya, "Mengapa engkau membanting gelas itu?" Tanpa rasa takut wanita itu menjawab, "Ada beberapa sebab. Pertama, dengan memecahkan gelas ini berarti berkurang kekayaan Tuan. Tetapi menurut saya hal itu lebih baik daripada wibawa Tuan berkurang lantaran perintah Tuan tidak dipatuhi." Gubernur terkesima, begitu juga para tamunya juga kagum akan jawaban yang masuk akal itu. "Apa sebab lainnya?" tanya sang gubernur lagi. Wanita itu menjawab, "Kedua, saya hanya menaati perintah Allah. Sebab di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita mematuhi Allah dan utusannya dan para penguasa. Sedangkan Tuan adalah penguasa atau ulil amri.
Maka dengan segala resikonya saya laksanakan perintah Tuan. Gubernur kian takjub dengan jawaban dari wanita itu. Demikian pula dengan para tamu undangannya. "Masih adakah sebab lain?" tanya sang gubernur lagi. Perempuan itu mengangguk dan berkata, "Ketiga, dengan saya memecahkan gelas itu, orang-orang akan menganggap saya gila. Namun hal itu lebih baik buat saya. Biarlah saya dicap gila daripada tidak melakukan perintah gubernurnya, yang berarti saya sudah berbuat durhaka. Tuduhan saya gila akan saya terima dengan lapang dada daripada saya dituduh durhaka kepada penguasa saya. Itu lebih berat buat saya." Sang gubernur pun semakin takjub dengan jawaban dari wanita itu. Begitu pula dengan tamunya. Maka ketika istri sang gubernur telah meninggal dunia, sang gubernur pun melamar dan menikahi perempuan bertampang jelek dan berkulit hitam legam itu. Semua orang yang mendengar berita itu sangat gembira karena sang gubernur memperoleh jodoh seorang wanita yang tidak saja taat kepada suami, tetapi juga taat kepada gubernurnya, kepada nabinya, dan kepada Tuhannya.